Tuhan sajalah boleh eksis, boleh Tuhan bertahan, boleh Tuhan sehat, kuat Tuhan. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Terima kasih buat salibmu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami siap mau mendengar firman Tuhan. Kami mau Tuhan berdiam diri, mendengar, memberikan kesempatan Roh Kudus mentransferkan Tuhan akan setiap perkataan-perkataan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami Tuhan terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, ya ada saudara Modi mau bersaksi. Bapak Modi, haleluya, mana Modi? Modi Serang, haleluya, bersaksi, haleluya, puji Tuhan. Ya, sudah, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada keluarga kami. Terima kasih juga kepada kita Tuhan Yesus Kristus, dan Bapak Gembala juga, dan Bu Rohani, Pastor Hani dan Elan yang sudah membantu kami keluarga, terutama di dalam doa ya. Kami bersyukur beberapa bulan yang lalu kami Tuhan izinkan mengalami cobaan atau Tuhan izinkan semua ini terjadi buat keluarga kami. Kami sakit pada waktu itu dia, dan kami ke rumah sakit, beberapa hari di rumah sakit. Memang tidak ada yang membesuk kami ya, tapi memang karena itu memang sudah law-nya rumah sakit dan seluruh dan pemerintah juga memang tidak boleh membesuk. Sakit apapun masuk di rumah sakit tidak boleh ada orang yang menjenguknya ya. Tapi doa kami dan doa gembala dan doa saudara-saudara menjangkau seluruh dunia ini dia ya. Sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana ada, kami boleh sehat kembali. Semuanya karena Tuhan ya. Dan bagaimana kami masuk rumah sakit ya, 4 hari sebelumnya kami masuk rumah sakit. Saya sudah telepon dokter kami. Pada waktu itu kalau nggak salah akhir Maret apa awal April ya. Dokter bilang saya tidak boleh ke kliniknya ya, tempat praktiknya karena masalah COVID-19 ini. Jadi dia bilang cuma interview aja melalui online ya. Dan setelah dia interview, dia kasih saya obat dan saya minum. Dan 3-4 hari kemudian saya memang sudah tidak tahan ya. Saya ke rumah sakit dan di ruang emergensi saya cuma dikasih infus dan disuntik selama 3 jam dan saya tertidur di situ di ruang emergensi 3 jam dan setelah saya bangun, dokter bilang saya harus rawat rumah dan tinggal di rumah dan saya harus kembali. Setelah saya kembali ke rumah, besoknya juga saya memang sudah tidak tahan ya, malamnya sampai paginya saya nggak bisa tidur, dan paginya juga saya harus kembali ke rumah sakit dan masuk lagi di emergensi, dan 3 jam saya di emergensi, saya diinfus, dan setelah saya bangun tidur juga dokter katakan saya harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari, dan pada waktu itu juga saya harus tunggu 1 jam saya dapat ruangan di atas di lantai 2 dan saya begitu saya diuji ya saudara ya, bagaimana dokter katakan pada hari kedua dia katakan saya harus ditransfusi darah dan saya harus tanda tangan surat untuk transfusi darah, dan setelah dia terangkan apa artinya semua darah itu harus masuk ke dalam tubuh saya, dan pada waktu saya harus tanda tangan dan saya bilang katakan iya karena itu yang paling bagus, yang jalan yang terbaik yang saya harus ambil ya. Dan setelah beberapa hari kemudian, besoknya mereka ambil darah saya berapa hari, mungkin 2-3 hari ya. Pagi sore mereka ambil darah. Dan pada hari ke-5 ya, karena hari pertama sampai hari ke-5 saya tidak bisa makan ya. Nggak bisa sama sekali makan karena di situ mungkin tubuh saya jadi lemah ya, karena saya nggak bisa makan. Dan cuma air sedikit yang saya harus minum. Air pun harus air es.
Saya katakan ini tidak ada air lain ya, memang cuman itu yang ada di sana kan. Pada hari kelima, dokter bilang saya mungkin ada perubahan karena mulai makan walaupun hanya sedikit. Dan setelah itu saya makan, saya ada perubahan. Dan melalui doa gembala, doa Ani, saya berubah. Dan dokter katakan saya ada kemajuan. Dan saya mulai makan hari kelima sampai hari ke-8 atau hari ke-9 ya saya keluar. Dia katakan Anda ada perubahan besar dan harus pulang ke rumah dan dirawat ke rumah dan saya dikarantina di rumah saja ya. Dan saya karantina di sini. Puji Tuhan ya saudara ya. Di situ saya ditempa ya saudara ya. Saya memang nggak tahan ya karena saya selama hidup saya belum pernah masuk rumah sakit. Baru kali ini saya masuk rumah sakit dan baru kali ini saya kebanyakan suntik saudara. Dulu kalau di kampung dan selama di sini, saya kalau mau disuntik, saya katakan kepada dokter, kalau saya sudah lihat suntiknya, saya nggak bisa disuntik lagi. Apapun yang terjadi ya, sepertinya saya diikuti oleh Deyan, karena beberapa hari lalu Deyan mau diimunisasi. Setelah dia suntik, dia teriak sampai dokter sampai marah, awas kalau suntik ini bisa patah, bisa gawat. Dan saya memang begitu ya saudara, saya nggak bisa disuntik dan saya harus pada hari ini dia memang pada waktu itu saya memang sudah pasrah kepada keadaan dan bukan cuma keadaan tapi saya pasrah kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan silakan lakukan. Saya cuma katakan kepada dokter, kalau Anda mau suntik, Anda mau ambil darah silakan ambil. Yang penting jangan kasih bangun saya, jangan katakan saya mau ambil darah atau mau suntik saudara, karena saya disuntik di perut saya kurang lebih setiap pagi sore ya, kiri kanan mungkin karena mereka juga sudah rasa kasihan. Mereka ganti-ganti pagi kiri, sore malam atau sore kiri, pokoknya tiap hari saudara perut saya disuntik dan tangan saya kiri di setiap waktu itu di hari pertama, kedua, ketiga diambil pagi sore ambil darah karena mereka mau cocokkan darahnya untuk transfusi dan tangan kiri juga saya diinfus dengan beberapa jarum di dalam karena saya nggak bisa makan. Dan puji Tuhan saudara, saya berdoa, bantuan doa juga buat seluruh jemaat ya. Saya boleh sembuh, saya boleh ada pada hari ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan. Dokter memang ya dokter, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan mulai dokter dan melalui doa. Tanpa doa saudara dan kita semua, mungkin saya belum ada ya saudara, karena saya di karantina selama 28 hari ya saudara. Hari pertama 14 dan hari kedua juga ada 14. Saya nggak bisa keluar rumah, nggak bisa keluar kamar. Semua saya tidak bisa melakukan aktivitas di luar ya. Semuanya sudah boring, tapi inilah lembah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya boleh sembuh. Semua karena kemurahan Tuhan ya. Saya katakan, saya berpuasa 5 hari ya saudara untuk melakukan hal ini ya. Saya diuji dan inilah ujian yang Tuhan izinkan kepada keluarga kami dan saya boleh ada sebagaimana ada ini, saya boleh sembuh 100%. Dokter katakan Anda sudah clean, saya waktu terima telepon Anda semua sudah bersih, ini semua karena darah Yesus. Haleluya. Membersihkan semua segala penyakit sudah keluar semua dalam tubuh saya dan saya kata dokter, saya harus minta surat dan dokter bilang, oh itu memang harus karena saya harus bawa di tempat kerja dan saat ini saya sudah hampir 2 minggu bekerja ya dan menurut pemerintah karena saya berapa kali ditelepon oleh pemerintah ya katakan semua Anda harus dites dan saya semua keluarga memang harus dites dan puji Tuhan semua hasil negatif semua ya. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, istri saya dan anak saya pikir, wah, saya juga stres ya saudara, sudah tinggal di kamar 28 hari bagaimana dengan istri dan anak-anak saya dan ternyata Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Mereka semua juga sama, sudah negatif semua ya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, gembala dan Pastor Hani dan Ellen yang sudah membantu kami dalam doa ya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, terima kasih. Amin.
Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Buat kemenangan yang luar biasa Tuhan adakan bagi keluarga Seerang Kelangi, istimewa bagi Bapak Modi, ya. Dan memang tidak kami gemborkan saudara sekalian ya kepada jemaat, tapi dalam doa setiap pagi, setiap hari, anak-anak kami setiap malam mereka mendoakan dan luar biasa ya. Pada hari-hari pertama kami mendengar, wow, saudara sekalian, hampir-hampir hilang harap ya, karena pikir wah Permodi akan berangkat ya, akan pergi untuk meninggalkan kami. Tapi puji Tuhan, dari yang kelima, keempat kami cek sudah ada perubahan, tidak jadi plasma darah, dan luar biasa Tuhan mendengar doa kami, doa jemaat Tuhan, doa anak-anak, dan luar biasa kami terus kuatkan Norma, dan Tuhanlah yang berperkara dalam hal ini. Puji Tuhan, dan kita percaya bahwa ini mujizat yang Tuhan kerjakan di antara jemaat kita, antara komunitas Indonesia di New Jersey, dan luar biasa kesaksian dan pengalaman yang begitu cepat terjadi bagi Saudara Modi ya. Dan kita percaya ini di Father's Day dia boleh bersaksi bahwa sesungguhnya Ebenezer Tuhan sudah menolong, ya. Kemarin dites dan semua clean dan dapat sertifikat negatif, dan saudara sekalian kita tidak perlu takut lagi, saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara kita percaya inilah rancangan Tuhan bagi kita, orang-orang yang telah dipilih Tuhan, ditebus oleh Tuhan untuk breakthrough dengan kesulitan-kesulitan yang besar yang sedang terjadi di muka bumi ini, terutama di Amerika ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan menolong Modi, Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Hari ini adalah Father's Day, dan kita percaya bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi ya. Walaupun saudara-saudara sekalian kita melihat kesulitan-kesulitan melalui pandemi COVID-19 ini yang belum ada tanda-tanda berakhir dengan secara pasti, saudara-saudara, tetapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu terus jalan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, dan kita membaca di dalam Yeremia pasalnya yang ke-12. Yeremia pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-5. Haleluya. Ayat ini sudah sering kita dengar, dan saudara-saudara sekalian kita mau mengambil sekalian berkat anugerah ya, peremaan dari firman Tuhan ini, khususnya bagi kita bapak-bapak. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Yeremia pasal 12 ayat yang ke-5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Haleluya. Kita akan melihat saja bagian ini, saudara-saudara, yang di sana dikatakan, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Haleluya, puji Tuhan.
bagi orang Pantekosta, saudara-saudara sekalian, kita sangat dekat sekali, mengerti sekali dengan akhir zaman ini, saudara-saudara, maka kita ada proyek yang Tuhan taruhkan, yaitu kita akan berpacu ya melawan kuda, ya. Di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6, saudara-saudara, di situ ada firman Tuhan di dalam meterai yang dibukakan, ya, dalam meterai yang pertama dibukakan, saudara sekalian, maka ada dilihat oleh Yohanes tentang bagaimana gereja akan berpacu ya dengan kuda, dan di sini ada 4 kuda, saudara sekalian, ya. Kita baca, katakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, ya, kita tahu ini adalah bagaimana kemenangan tentang kebangunan rohani, Injil yang menang, Injil yang di depan, ya, terus merebut kemenangan. Injil Kristus, firman Allah. Dan saudara, apapun yang sedang terjadi di muka bumi ini, saudara sekalian, maka penunggang kuda putih ini, saudara sekalian, diberikan mahkota, saudara sekalian, untuk merebut kemenangan. Amin. Saudara percaya bahwa firman Tuhan yang sedang saudara sekalian dipenuhkan kepada saya dan saudara melalui kuasa Roh Kudus, Injil itu mengalami banyak proses, tetapi tetap ada di depan, saudara-saudara, tetap ada di depan. Kebangunan rohani tetap ada di depan. Dan saudara, dikatakan ayat yang ketiga, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, mendengar itu suara berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, ekor kuda merah padam. Dan orang yang menunggang diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, saudara sekalian, ya. Jadi ini ada peperangan, ada saudara sekalian, kita berpacu, kita berlari melawan larinya kuda merah padam ini, saudara sekalian, yang mengambil damai sejahtera. Orang-orang akan masuk dalam stres, depresi, saudara-saudara, ya, dan terjadi pembunuhan, saudara-saudara, ya. Ini merah padam, saudara. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang memegang sebuah timbangan. Dengan aku mendengar seperti ada suara tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum, sedinar, dan cupak jelai. Nantinya kita akan berperang dengan kelaparan, saudara, ya. Dikatakan secupak gandum, sedinar hadanya, saudara, ya. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur, saudara, ya. Kita punya kekuatan, ya. Dan 7, ketika anak domba membuka meterai yang keempat, aku mendengar semua makhluk yang berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya sekalian bernama Maut, dan kerajaan Maut, ya, kuda hijau abu-abu ini, saudara, ya. Dikatakan bahwa mereka akan berkuasa 1/4 dari bumi. Wow. Untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Saudara bisa bayangkan ini sekalian, akan terjadi satu keadaan di mana situasi mereka menguasai 1/4 bumi, sedangkan saudara sekalian 2/3 daripada bumi ini terdiri dari air, ya, 1/3, saudara sekalian. Lalu saudara lihat bahwa begitu sempitnya, saudara sekalian, nanti manusia itu hidup. Tetapi saudara-saudara, kita lihat, saudara sekalian, bahwa inilah kuda, saudara sekalian. Makanya di Yeremia dia berkata bahwa
engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki. Bagaimana engkau merasa dilelahkan? Bagaimana engkau akan berpacu dengan kuda? Jadi sebelum kita akan masuk di dalam lebih jauh berpacu dengan kuda-kuda yang digambarkan oleh Wahyu pasal 6 ini, saudara sekalian, maka kita ada satu proses yang Tuhan bawa, yaitu kita berlari dengan orang yang berjalan kaki. Ya, kalau kita kembali kepada ayat ini, saudara sekalian, ya, Yeremia 12 ayat 5 bagian A, maka saudara sekalian, apa yang digambarkan oleh Yeremia ini adalah jawaban daripada Tuhan kepada Yeremia yang mengeluh dengan melihat kehidupan di sekitar yang tidak normal, saudara sekalian, ya. Kalau saudara baca ayat pertama, bagaimana dia memberikan gambaran, dia memberikan perbandingan mengapa orang-orang yang orang-orang fasik itu mereka mujur, mereka gemuk, mereka tidak ada seolah-olah tidak ada tantangan, saudara ya. Tapi saudara sekalian, Tuhan menjawab dengan jawaban ini, ya, bahwa engkau akan berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan. Ya. Dikatakan bahwa engkau berlari, ya, saudara sekalian, di dalam bahasa Ibrani dikatakan root, ya, RUWT, saudara sekalian, ya, root, saudara ya, dikatakan lari dengan tanpa alasan. Jadi yang menyebabkan kita capek dengan orang yang berjalan kaki adalah ketika engkau lari dengan tanpa tujuan. Engkau lari dengan terburu-buru, ya, tanpa tujuan. Lari dengan tergesa-gesa, ya. Bisa saja diambil dengan dua cara lari, saudara sekalian, yaitu lari yang pertama adalah lari di tempat. Ya, maka engkau akan dikalahkan dengan orang yang berjalan kaki. Ya, ya toh? Kalau saudara lari saja cuma lari di tempat. Kemudian tanpa alasan, tanpa sebab, terburu-buru, ya. Dan kedua adalah lari yang berputar. Saudara ya, berputar saja, saudara ya. Cuma kembali di tempat, ya balik sana, balik, saudara-saudara, saudara. Ini adalah lari yang terburu-buru tanpa tujuan, ya. Saudara sekalian, kemudian apa artinya berjalan kaki? Ya, berjalan kaki kita bisa gambarkan adalah hal yang biasa, saudara sekalian, ya. Kita berjalan kaki hal yang biasa, waktu, pekerjaan, kebutuhan, ya, keadaan, saudara sekalian, ya, saudara-saudara, ya, mode, ego, nafsu, saudara sekalian, uang, pangkat, jabatan, teknologi, kepuasan daging, sakit, target, gengsi. Ini hal-hal yang biasa. Dan saudara, kemudian kalau kita mau berlari dengan waktu, mana kita bisa, saudara sekalian, ya? Pekerjaan, dan semua ini, saudara-saudara sekalian, akan membuat kelelahan. Ya, lagi ya dengan mode, saudara-saudara ya. Mode hari ini berbeda, mode ini saudara sekalian ya. Kita sukar, saudara ya. Mode handphone, ya, saudara sekalian, komputer, teknologi, ya, bagi wanita, mode tas, sepatu, saudara sekalian, lipstick, make up, saudara. Setiap bulan lain modenya, saudara, baju, saudara ya. Dan kita tidak akan menang untuk mengejar itu, ya. Tapi saudara-saudara, kita mau, saudara sekalian, sebelum kita akan masuk berpacu dengan kuda yang digambarkan, maka kita harus mengalami, saudara sekalian, ketahanan basic yang kuat, yaitu bagaimana kita berlari ke arah siapa.
Tujuan kita berlari siapa? Gambaran itu lari kepada siapa? Saudara sekalian ya. Saudara, firman Tuhan menjawab saudara sekalian ya. Bagaimana solusi kita saudara sekalian untuk bisa menang dengan keadaan-keadaan yang biasa yang terjadi saudara ya, yang sedang menekan ya, sakit saudara. Tadi digambarkan ya, dalam sakit itu ada stres saudara ya. Di rumah sakit saya tahu saudara Modi mengalami depresi ya, saudara sekali. Di rumah disendirikan, tidak bisa boleh berkontaminasi dengan bagian luar, saudara. Saudara, lalu kita mau lari kepada siapa? Ya, ada lagu yang berkata, hanya aku bisa lari kepada Yesus. Mari kita bapak-bapak, saudara sekalian, kita tahu mungkin di dalam keseharian hal-hal yang biasa engkau bekerja, engkau dituntut target-target dan saudara kadang-kala tidak sampai targetnya saudara. Engkau sedang menghadapi urusan belajar anak-anak, pendidikan saudara sekalian, bagaimana mendidik anak-anak ini saudara ya. Engkau juga sedang berhadapan dengan target-target, dengan gengsi yang ada. Haleluya. Engkau, saudara sekalian, jangan terputar-putar di situ, saudara sekalian ya. Tetapi mari dengar firman Tuhan. Ada firman Tuhan sebelum kita akan berperang, berlari dengan kuda-kuda yang nantinya akan, saudara sekalian, kita hadapi di akhir zaman ini. Kembali kepada firman Tuhan, ya, yaitu memiliki alasan yang tepat untuk berlari. Haleluya. Yaitu firman Allah berkata bahwa engkau berlari ada tujuan. Ya, yang pertama bahwa pasang tujuan larimu supaya engkau tidak menyerah, dikalahkan dengan saudara sekalian orang yang berjalan kaki dengan hal-hal yang biasa. Ada next level, saudara-saudara. Bapak-bapak ada next level kita hidup ini sekalian ya. Ada kerinduan yang di-upgrade kepada Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan berkata, kita punya lari harus ada tujuan. Ya, seperti lagu tadi, hanya kami bisa lari kepada Yesus. Ya, yang pertama, saudara sekalian, ya, tujuan ya pertama atau saudara sekalian, ya adalah berlari kepada keselamatan. Ya. Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Amsal 18 ayatnya yang ke-10, sekalian bisa tampilkan, saudara. Dikatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tujuan kita yang pertama, saudara-saudara, kita mesti tahu supaya saudara kita tidak dilelahkan dengan saudara orang yang berjalan kaki. Hal-hal yang biasa adalah kepada keselamatan oleh Tuhan. Ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat, benteng yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Kita berlari ke sana dan ia menjadi selamat. Haleluya. Safe, saudara. Aman. Ya, dalam Mazmur berkata aman orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-16 dikatakan, Filipi 2 ayatnya yang ke-16 berkata bahwa sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. Run with faith, saudara ya. Berlomba dengan sia-sia, saudara-saudara kalian ya. Karena itu kita berpegang pada firman Tuhan, ya, kepada keselamatan, ya, sehingga perlombaan kita tidak sia-sia, lari kita tidak sia-sia, ya adalah kita mengarahkan kepada Tuhan, ya, mengarahkan kepada Kristus, saudara-saudara ya. Ibrani 12 ayatnya yang pertama, saudara sekalian, Ibrani
12 kita tahu sekali ayat ini. Ibrani 12 ayatnya yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak bagaikan awan yang mengelilingi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, dalam bahasa Inggris run by race, ya, run the race, saudara sekalian, ya, lari dengan perlombaan, ya, berlari dalam perlombaan, saudara, ya. Kita berlari kepada panggilan surgawi, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita lari ke sana, kita tidak terputar-putar dengan hal-hal yang biasa. Kita tidak dikalahkan dengan hal-hal yang biasa, tapi kita berlari kepada Tuhan. Amin, Bapak-bapak, saudara sekalian, ya, kita berlari kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Dan ku berlari padamu Tuhan. Haleluya. Kemudian saudara sekalian, bagian yang kedua dari berlari pada tujuan, saudara, tadi adalah keselamatan. Ya, berlari pada dia. Kita berlari kepada Tuhan karena ada bahaya, ada kebinasaan yang mengejar kita, saudara, ya. Di belakang kita ada kebinasaan, saudara-saudara, ya. Kita tidak boleh lengah, saudara-saudara. Kita tidak boleh terputar-putar dengan hal-hal yang biasa, ya. Tetapi kita berlari, saudara-saudara. Karena kalau tidak, kita akan dikejar. Ya. Kita tahu cerita ini, Kejadian 19 ayat 17, saudara-saudara. Kejadian 19 ayatnya yang ke-17 dikatakan, ya, ini kisah tentang Lut, saudara, ya. Sudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Amin. Jadi saudara-saudara, kenapa kita bisa menang dengan orang yang berjalan kaki? Yaitu waktu kita punya tujuan untuk berlari. Kita punya tujuan kepada keselamatan yang sudah Tuhan, ya, cakkan sudah sekali dalam hidup kita kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian kalau kita tidak lari, saudara-saudara, ada bahaya, ada kebinasaan, saudara sekalian, yang mengejar kita, saudara-saudara. Amin. Saudara sekalian, inilah kita diberikan hari-hari ini, saudara sekalian, perlombaan. Tetapi jangan takut, engkau pergi kepada Tuhan. Ya. Kemudian bagian yang kedua tadi adalah berlari pada tujuan, saudara, ya. Jadi kita mesti punya alasan, yaitu berlari pada tujuan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara berlari itu penting, terus kalian, ya, melalui firman Tuhan. Dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12, 13, dan 14, maka ada 3 hal yang dilihat dari Filipi pasalnya yang ketiga. Ya, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-12. Yang pertama, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Dalam bahasa Inggris dikatakan follow after. Ya. Jadi fokus, kita perlu fokus. Saudara, gereja kita bernama Christ Center. Kita fokus kepada Kristus. Berpusat kepada Kristus. Jadi cara berlari tidak ada yang lain. Yang pertama adalah berpusat kepada Kristus. Ya. Berpusat kepada Kristus. Yang kedua, ayatnya yang ke-13, kalian, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Saudara, melupakan pengalaman masa lalu, sekalian.
baik buruk maupun saudara sekalian baik. Saudara ya, kita saudara mengerahkan saudara sekalian kehidupan yang berubah, saudara-saudara ya. Lari itu penting karena kita tahu adalah di depan sana ada Kristus, ya. Ada panggilan surgawi, saudara. Kita mengerahkan tenaga kita, saudara sekalian ya. Kita mengerahkan. Dan yang ketiga, saudara ya, Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan berlari itu sekalian press toward. Press toward. Seperti saudara-saudara tas yang di laminating, saudara-saudara ya. Jadi tidak ada celah, saudara-saudara ya. Jadi kita berlari, kita dekat dengan Tuhan. Pemazmur berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, Rasul Paulus juga berkata, dulu kamu jauh, sekarang kamu dekat dengan Tuhan. Jangan saudara-saudara sekalian kita berlari membiarkan jarak antara space. Firman Tuhan, bab space itu merupakan celah. Ya. Firman Allah, jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan ada celah, saudara-saudara ya. Jadi cara berlari pertama adalah fokus. Kedua adalah melupakan apa yang di belakang. Ya. Karena firman Allah berkata bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan membuat jarak. Karena jarak bisa saudara sekalian masuk segala macam kejahatan, ya, segala macam saudara sekalian dosa, segala macam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kenapa kita bisa kalah dengan orang berjalan kaki? Karena kita berlari tanpa tujuan. Ya, kita berlari tanpa tujuan. Tetapi puji Tuhan, haleluya, kita hari ini boleh kembali di alignment, saudara sekalian, dikembalikan ya kepada posisi yang semula, saudara-saudara, bahwa kita berlari pada tujuan, yaitu panggilan surga, keselamatan di dalam Yesus Kristus, ya, berlari, berlindung kepada Tuhan. Kita berlari kepada Tuhan, ya, karena ada bahaya yang sedang mengejar kita. Ya, ada bahaya. Dan kita punya cara berlari, kita mesti tancapkan dalam hidup kita. Yang penting adalah pertama, kita punya tujuan pusatnya kepada Yesus. Amen. Firman-firman Kristus, ya. Kemudian kesaksian-kesaksian Kristus, pengalaman-pengalaman dengan Kristus, ya, pujian-pujian dengan Kristus, doa-doa yang berdekatan dengan Kristus. Haleluya. Kemudian saudara sekalian, kita pusat berfokus pada Kristus, ya, melupakan yang di belakang. Ketiga adalah tidak membuat celah. Jangan ada jarak, saudara sekalian, ya. Karena di dalam Lukas 21 ayat 34, saudara ya, Lukas 21 34, di sana disampaikan bahwa hal-hal yang harus kita buang, ya. Ya, jaga supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerah. Ya. Kita tetap jaga jarak, saudara-saudara ya, dengan Tuhan. Puji Tuhan, glory bagi nama Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat, saudara-saudara, apa yang dinasihati, peringatan-peringatan, ya, bahwa kita punya hidup yang dekat dengan Tuhan, yang press toward, ya.
jadi satu dengan Tuhan. Seperti Rangko dan Metrai dan amplop dan Rangko, saudara ya. Seperti peanut butter dan bread dengan roti, saudara ya. Menjadi satu, sekalian ya. Kata firman Tuhan, jika kamu menjadi satu, saudara sekalian ya, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, Bapa di sorga akan memberikannya. Ya, jadi beberapa peringatan yang perlu kita lihat di dalam pembacaan ini, dalam kisah ini, yaitu tidak ada waktu lagi untuk kita gosip, fitnah, menjelekkan orang lain, saudara sekalian. Ya, dikatakan tadi di firman Allah di dalam Kolose, buanglah segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kita tidak punya waktu lagi untuk itu, saudara ya. Ya, ini perlu kita tahu bahwa kita akan berhadapan dengan saudara sekalian nantinya kuda-kuda yang digambarkan tadi. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Ya, jangan andalkan saudara sekalian kakimu, saudara sekalian yang lemah, ya, cepat capek dan lain-lain. Ya, itu tentang saudara sekalian kehebatanmu, kepinteranmu, ya, gajimu di perusahaan sekalian ya, atau jabatanmu sekalian, semuanya ini saudara bagaikan kaki yang lemah, saudara. Jangan andalkan ini. Jangan andalkan saudara sekalian akan kepinteranmu, kehebatanmu, masa mudamu, saudara ya. Tetapi kembali berlari kepada tujuan, saudara sekalian ya. Berlari kepada panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan. Contoh-contoh Alkitab soal lari, saudara sekalian ya. Soal berpacu ini, saudara-saudara ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-48. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-48. Bagaimana Daud ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Jangan beri kesempatan, lari sekalian. Kita saudara-saudara temui musuh. Bersama dengan Tuhan, kita dapat sekalian mengalahkan musuh-musuh. Haleluya, puji Tuhan. Hari-hari ini saudara-saudara, kita hanya bisa berlindung kepada Tuhan, berlari bersama dengan Tuhan. Ya, Mazmur 147 ayat 15. Mazmur 147 ya. Ini banyak ayat saudara tentang lari ini. 147 ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa Dia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Haleluya. Inilah saudara sekalian, kalau kita berlari bersama dengan Tuhan, berlari saudara sekalian kepada Tuhan, maka Dia juga berlari kepada kita. Ya, Dia menyampaikan perintah firman-Nya, saudara ya. Dia menyampaikan perintah dengan segera, saudara ya. Kalau kita tanggalkan, saudara sekalian, tidak terputar-putar dengan kebiasaan yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang biasa, saudara-saudara. Tetapi kita berlari kepada Tuhan, kepada keselamatan. Kita mempunyai alasan untuk berlari, yaitu fokus kepada Kristus kita, saudara sekalian, dan melupakan apa yang di belakang. Kemudian, saudara sekalian, kita menyatu dengan Tuhan. Maka Mazmur berkata, maka Tuhan berlari dengan firman-Nya. Haleluya. Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap arahkan fokus kita, kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Ya, dikatakan Lukas 15, ya, kita tahu kisah ini. Lukas 15 ayatnya yang ke-20. Saudara tahu bagaimana anak yang terhilang pulang, saudara sekalian ya. Lalu bapaknya melihat dia dari jauh,
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini anak yang hilang. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Apa artinya ini, saudara sekalian? Ya, kalau kita, saudara, mungkin dan masa-masa kita, saudara sekalian, saudara, terlilit dengan saudara kehidupan yang biasa. Lalu kita mau bertobat, mau kembali. Kata Tuhan, saya mau kembali. Ya, maka Bapa, saudara sekalian, akan berlari mendapatkan Anda. Mencium, memeluk, dan saudara sekalian dipakaikan cincin dan dipestakan. Saudara, ini artinya ketika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, Bapa berlari menyambut engkau, mempermuliakan engkau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi bahagian kita di akhir-akhir ini, saudara-saudara, ya, bahwa kita berlari juga, saudara sekalian, lari pada Tuhan. Ya, ayat yang terakhir 2 Tawarik pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9 digambarkan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku boleh sebab engkau itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, ya, bagian ini bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ya, kata bahasa Inggris, mata Tuhan berlari, saudara sekalian, ya, seluruh bumi menjelajah dengan melimpahkan kekuatannya, haleluya, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kata berlari menggambarkan kesungguhan hati. Haleluya. Tuhan berlari bersama. Ya. Sungguh hati Tuhan. Bapak-bapak, mari engkau jangan dilelahkan dengan sekalian hal-hal yang biasa. Tapi engkau punya proyek berlari dengan Tuhan. Berlari kepada Tuhan. Karena kita akan berpacu dengan kuda nanti. Percayalah bahwa ada kekuatan Roh Kudus akan membawa kita naik terbang bagaikan Raja Wali yang naik mengatasi masalah hidup ini. Ya, makin lama makin tinggi ke arah Yesus Kristus. Tuhan tolong kita semua dan kita mau berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Kita menyanyikan hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Mari bapak-bapak nyanyikan semua. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Fokus hanya Yesus saja, Yesus saja, Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia, hanya Dia. Beri damai, amen. Snapikulah pastikan
selamanya. Mungkinkah racing kita hari-hari ini mengalami kemunduran, mengalami kekalahan? Engkau berlari dengan orang yang berjalan kaki, dengan hal-hal yang biasa. Kau merasa dilelahkan. Nanti ada satu step yang dimana kita berpacu dengan kuda. Mari pada siang hari ini kita semua kembali kepada firman. Bahwa berlari berlindung kepada Yesus. Berlari kepada Tuhan. Karena ada ancaman. Ada bahaya yang sedang mengejar kita. Berlari dengan alasan bahwa kita berfokus kepada Kristus. Berlari dengan melupakan masa-masa yang lalu. Berlari dengan menempel kepada Kristus. Melekat kepada Kristus. Haleluya. Yesus tolong kami. Kami mau berlari kepadamu ya Tuhan. Kami berlari mengalahkan musuh-musuh kami. Kami berlari karena Tuhan, Engkau terus berlari kepada kami dengan firman. Kau berkata dalam Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan mengejar kami, berlari kepada kami. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus sentuh. Mari Bapak-bapak boleh berdiri semua. Amin. Berdoa. Bapak-bapak berdiri. Amin. Lari kepadanya. Amin. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Amin. Kami berlari padamu, hanya Yesus. Kepada firman Allah yang hidup yang mengejar kami. Hanya Dia. Beri damai napikulah pastikan ringan hanya Yesus selamanya. Bapak terima kasih Tuhan, Engkau membukakan firman Tuhan bagi kami. Kami Tuhan khususnya bagi bapak-bapak di hari Father's Day ini. Kami bersyukur Engkau mengembalikan Tuhan akan Tuhan stamina kekuatan kami melalui Roh Kudus untuk kami berlari kepada Tuhan. Kami berlari tidak terputar-putar, kami tidak berlari di tempat, tetapi kami berlari kepada keselamatan, kepada kebajikan, kemurahan yang mengejar kami. Kami berlari kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Kami berlari dengan mengalahkan musuh-musuh kami bersama dengan Roh Kudus. Kami Tuhan, Bapak-Bapak Tuhan, datang kepadamu. Kami berlari pada doa, kami berlari pada pujian, kami berlari pada ibadah-ibadah kepada Tuhan. Kami berlari pada kerinduan dan haus akan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, Bapak-bapak yang Tuhan sedang Tuhan dibawa dengan target-target dengan Tuhan, kehidupan, pekerjaan, uang. Oh Tuhan, hari ini kami Tuhan menyertakan Engkau dalam kehidupan kami.
Dan biarlah Engkau berfirman, Engkau berlari dengan firman-Mu Tuhan. Engkau berlari mengelilingi kami Tuhan, dengan bawa kabar baik, perlindungan, kekuatan, Roh Kudus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua bapak-bapak Tuhan, berkati Tuhan sebagai kepala rumah tangga, mendidik anak Tuhan, semua dalam kemurahan Tuhan, dalam Tuhan, kuasa Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam anugerah yang besar, sehat dan kekuatan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Max Maleke Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau turunkan berkat baginya Tuhan. Ya, dalam keadaan sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat juga Tuhan turun baginya. Kesehatan berlari kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih semua kami umat-umat Tuhan yang juga ada di Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan, bahkan mereka yang mendengar melalui Tuhan siaran YouTube Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Bapak-Bapak dan seluruh umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pembukaan rahasia firman Tuhan yang memberi kami kemenangan gilang-gemilang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Happy Father's Day. Haleluya, puji Tuhan.